Shalom, selamat pagi sahabat Petra, salam pirukun. Kembali kita jumpa melalui acara Embun Pagi Radio Petra. Bersama saya hambanya, Pendeta Indrianto Adiatmo dari Gereja Kristen Jawa Dagen Palur untuk pelayanan komunikasi masyarakat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Yakoma, PGI, Pokja, Daerah Istimewa Yogyakarta. Puji Tuhan, apa kabar sahabat Petra semuanya? Haleluya, ya, sungguh kita merasakan kasih setia Tuhan ketika kita boleh bangun pagi dari istirahat kita semalam dalam keadaan segar luar biasa. Pagi ini sahabat Petra, saya berangkat dari rumah di Jungkelor, Sendang Adi, Melati, Sleman, ke studio Petra ini melalui satu jalan namanya Jalan Gitogati. Nah, saya melirik ke kiri. Apa yang terlihat di sana? Gunung Merapi nampak cerah luar biasa ditimpa cahaya matahari pagi. Luar biasa. Dan seperti dia pakai selendang sahabat Petra, selendang. Awan maksud saya. Awan putih ya seperti selendang di bagian puncak Gunung Merapi. Sungguh suatu pemandangan yang indah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, pagi hari ini kita akan rasakan betapa besar kasih setia Tuhan kepada kita manusia berdosa ini. Nah, kita akan bersama-sama merenungkan tema tidak etung-etungan atau dalam bahasa Jawa ora etungan begitu ya saudaraku ya. Nah, kita bersama-sama akan merenung melalui acara Embun Pagi Radio Petra ini. Mari sebelumnya kita berdoa bersama sejenak. Tuhan Allah yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah pencipta kehidupan, pencipta kami semua, umat atau titah ciptaanmu yang bernama manusia. Kamilah yang telah Engkau kasihi, boleh lahir di muka bumi, menghayati kehidupan karuniamu. Bahkan kami boleh bersama-sama merasakan betapa besar kasih setiamu. Tuhan, di pagi hari yang cerah ini, seusai kami boleh beristirahat semalam, dan akhirnya kami boleh menyambut pagi baru. Karunia Tuhan, Tuhan kami hendak merenungkan betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami di pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami akan menerima firman-Mu, buka hati, jiwa, dan roh kami, terang Roh Kudus Tuhan, seperti terangnya cahaya fajar baru hari ini. Tuhan, kami menyerahkan diri kami di dalam tuntunan terang cahaya firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Mari sahabat Petra, kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari surat Roma pasal yang keempat. Surat Roma pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai dengan 8. Mari sahabat Petra yang ada di rumah membuka Alkitab kita, baik yang cetak maupun yang digital ya, di HP masing-masing. Surat Roma pasal 4, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Sedemikian bacaan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, sahabat Petra, kita hidup di tengah masyarakat dan di tengah kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah dan sekitarnya,
Tapi mungkin ada sahabat Petra yang mengikuti streaming radio dari berbagai penjuru tanah air, bahkan penjuru dunia. Kita boleh melihat di Jawa ini, khususnya di daerah saya yang masih sederhana ya, di perkampungan Jungkelor, di kelurahan atau desa Sendang Adi, Kapenewon atau kecamatan Melati, Kabupaten Sleman. Saya masih melihat kehidupan yang sederhana, di mana pergaulan masyarakat di kampung saya itu seperti pergaulan di pedesaan. Ya, walaupun tidak jauh dari kota, tidak jauh dari jalan raya. Nah, ada satu ilustrasi, contoh ya, ada sosok bernama Pak Rebo ya. Namanya Pak Rebo ya, mungkin dulu lahirnya memang hari Rabu ya. Ya. Dan Pak Rebo ini sahabatku dikenal oleh masyarakat sebagai pribadi yang supel, yang ramah ya, yang juga peduli terhadap lingkungan, terhadap tetangga sesama gitu ya. Dia suka menyapa, dia suka bertanya, ya dia suka tersenyum ya, pokoknya pribadi yang ya menyenangkan ya. Di tengah masyarakat dia yang dikenal ya sebagai orang yang mempunyai karakter demikian. Nah, dari sekian kebaikan karakter yang nampak, ada lagi nih yang menonjol. Dia orang yang suka memberi berdasarkan perhatiannya tadi ya. Dia tadi punya sifat care gitu ya, perhatian terhadap orang lain. Kemudian dia suka memberi. Padahal kalau kita melihat kehidupannya, Pak Rebo ini sederhana. Dia petani yang ya sederhana saja, ya tidak kaya-kaya lah gitu ya. Tetapi dia mau memberi gitu ya. Misalnya ada tetangga yang kekurangan rumput ya untuk ternaknya. Nenggonaku wae ya, di tempatku saja, di ladang, di kebunku banyak rumput itu bisa diambil. Nah, itu contoh ya. Lalu dia juga mengajak istrinya, Bu Rebo tentunya ya namanya. Bu Rebo ini untuk juga peduli terhadap tetangga yang kehabisan beras misalnya ya. Yuk wingi jare sambat kurang beras ki nggon aku ana panenan wingi ya, nenggon bledek ya, di tempat penyimpanan masih ada sedikit beras. Nyoyo tinggo ngliwet esok iki. Wah, luar biasa ya Bu Rebo ini. Nah, semangat berbagi dari Pak Rebo dan keluarganya ini dikenal oleh masyarakat ya. Orang yang entengan sekaligus tidak etung-etungan, tidak banyak berhitung tentang bagaimana kondisinya. Kondisinya yang sederhana, tidak kaya ya, tapi ya tidak berkekurangan lah, cukup lah gitu ya. Mau berbagi dengan sesamanya. Sesuai dengan tema ini, tidak etung-etungan, ya tidak banyak berhitung lah gitu ya. Kita mengkaitkan dengan sifat Allah yang nyata di dalam karya Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita orang berdosa, yang mau menebus kita orang berdosa dari ancaman kematian kekal, ya, kehidupan di kegelapan yang kekal, ya. Nah, saudaraku, Rasul Paulus merasakan bahwa dirinya itu orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Seperti ungkapan Daud dalam Mazmur 32 yang ia kutip itu. Bagaimana Daud dan selanjutnya Rasul Paulus merasakan dirinya orang yang sangat dikasihi Allah. Ya. Padahal kalau melihat dirinya, Paulus menyadari dirinya orang yang berdosa. Dulu dia adalah penganiaya jemaat yang bernama Saulus itu ya, dulu Saulus ya. Tapi kemudian yang ditobatkan oleh Tuhan Yesus dan selanjutnya dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai alat Injilnya. Nah, di sini seperti Pak Rebo, dan tentu kasih Allah tidak sekedar sebatas seperti Pak Rebo, tetapi jauh melebihi itu. Rasul Paulus merasakan betapa besar kasih karunia Tuhan yang telah menebus dia dari keberdosaannya, yang menebus dia dari jurang kematian abadi karena dosa-dosanya itu. Bahkan kemudian dia diselamatkan dan dikaruniakan kehidupan yang abadi oleh Tuhan. Nah, saudaraku,
kita boleh merasakan masing-masing pribadi ya sahabat Petra, bagaimana Allah telah mengasihi kita secara pribadi melalui karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Tentu setiap pribadi sahabat Petra punya perjalanan hidup yang beragam ya. Mungkin ada sahabat Petra yang hidupnya mulus-mulus saja ya, sejak lahir sampai dewasa bahkan sampai usia tua ya, jalannya itu bagai jalan tol ya, hidup lurus saja ya, tidak jatuh di dalam dosa misalnya ya. Ya, tapi kalau kita menyadari toh pasti ada dosa di dalam hidup kita. Tetapi saudara sahabat Petra mungkin termasuk kategori ini. Tapi ada orang lain yang punya pengalaman jalannya itu meliuk-liuk ya, seperti jalan menuju tempat wisata ya di Gunung Kidul yang melalui Bukit Patuk yang meliuk-liuk. Nah, ya, kadang belok ke kiri, kadang belok ke kanan ya. Kadang mau terjerembab ya karena jalan teramat tajam menikung ya. Begitulah hidup kita, mungkin kategori orang yang hidupnya tidak mulus-mulus saja ya, tidak lurus-lurus saja, tapi kadang kita ya jatuh di dalam dosa, kesalahan. Bahkan mungkin kategori yang ketiga nih, kalau sahabat Petra pernah berwisata ke Gunung Kidul ya, atau ya melalui Bukit Patuk lalu belok ke kanan, itu masuk ke daerah Delingo. Nah, di sana kita akan melewati jalanan yang berlubang-lubang saat ini ya. Minggu yang lalu kami serombongan dengan saudara seiman dari Bandung ya, menuju ke arah hutan pinus ya, di Becici sana ya, dan juga ada kebun buah ya di Mangunan. Kami melalui ya jalanan yang berlubang-lubang, wah parah itu ya, luar biasa. Ini titip untuk Pemda Bantul ya, masih wilayah Bantul ini ya, daerah wisata kok berlubang-lubang ya. Tapi saya lihat ternyata memang begitu banyak bis-bis wisata. Nah, jalan dengan kategori mungkin jalan tingkat 3 dilalui bis-bis besar tentu remuk ya saudaraku. Nah, hidup kita mungkin juga remuk ya. Kita mengalami perjalanan hidup jatuh bangun ya, di dalam kegagalan, di dalam keberdosaan. Nah, semestinya di ujung jalan itulah hidup kita berakhir dengan kehancuran hidup, kegagalan hidup, bahkan hidup dalam kematian yang abadi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang ditegaskan di sini, yang mengampuni segala pelanggaran kita, yang menutupi segala dosa-dosa kita. Nah, di surat Roma pasal 4 tadi dikatakan ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Di dalam Yesus Kristus, sungguh hidup masa lalu kita yang berlubang-lubang, yang jatuh bangun dalam keberdosaan, tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Yang terpenting sekarang, Rasul Paulus memberikan kesaksian bagaimana dia dibenarkan oleh Allah, bukan karena perbuatannya, tetapi semata karena kasih karunia Tuhan di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus itu. Nah, kita tahu endingnya, jalan yang sudah diperbaiki oleh Tuhan Yesus, yang dibuat tidak berlekuk-liku, tidak berlubang-lubang itu, berakhir dengan kehidupan abadi, keselamatan surgawi yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya dan hidup di jalan kebenarannya, dan akhirnya boleh menerima mahkota kehidupan. Nah, kalau sudah begini, kita jadi ingat Pak Rebo yang mengasihi orang lain tanpa melihat dirinya, ya, yang memperhatikan kehidupan sesamanya dan bermurah hati kepada setiap orang, ya. Maka kita ingat akan Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita dari jurang kematian kepada kehidupan baru. Oleh karena itu, mari mengarahkan diri ya kepada hidup yang berkenan ya di jalan Tuhan, ya jalan keselamatan Tuhan Yesus Kristus yang sungguh membuat kita akan berbahagia di jalan
kehidupan yang baru, hidup baru di dalam Tuhan yang sungguh senantiasa diterangi oleh firman Tuhan, diterangi oleh Roh Kudus Tuhan. Kita bersama-sama mengupayakan hidup yang terus berjalan di jalan keselamatan Tuhan Yesus Kristus itu. Mari, sambil bersenandung mengucap syukur, kita memasuki kehidupan yang baru, menuju pada keabadian hidup yang kekal, bahagia bersama Tuhan di rumah Bapa. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari sahabat Petra, kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, yang mengasihi kami di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami menoleh ke belakang Tuhan, di dalam tuntunan terang firman-Mu, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kami mengingat akan hidup lama kami dalam keberdosaan kami. Tetapi ketika kami boleh merenungkan hidup kami saat ini, ketika kami sudah ditebus dan diselamatkan di dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus, sungguh Tuhan, kami merasakan kasih setia-Mu yang tidak memperhitungkan dosa kesalahan masa lalu kami. Tapi Engkau sungguh dengan kasih setia-Mu boleh menyelamatkan kami, mengasihi kami, bahkan mengangkat kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, dengan menyadari bahwa Engkau tidak memperhitungkan kekurangan kesalahan kami, ajar kami untuk boleh meneladan kasih-Mu, untuk juga tidak hitung-hitungan terhadap orang lain yang bersalah kepada kami. Kami boleh mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau telah mengampuni kami. Seperti di dalam doa Bapa kami, Engkau mengajar kami ya Tuhan Yesus, supaya kami sungguh menyadari akan diri kami yang berdosa, yang diampuni Allah dan ditebus oleh Allah, dan akhirnya boleh dimampukan mengasihi sesama kami, mengampuni sesama kami, siapapun itu yang berbuat salah kepada kami. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami boleh menyerahkan hidup kami hari ini di dalam tuntunan firman-Mu. Kami boleh menjadi pribadi yang mengasihi, karena kami terlebih dahulu Engkau kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sesaat lagi kami akan melakukan aktivitas hidup kami masing-masing, baik kami yang bekerja di tempat pekerjaan kami, baik di tempat pekerjaan swasta, perusahaan, lembaga-lembaga swasta, maupun bahkan berwira swasta atau usaha pribadi. Demikian pula kami yang menjadi ASN, aparat sipil negara atau pegawai negeri sipil, baik di sekolah, di kampus, di institusi, ya, atau lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Kiranya Tuhan, Engkau menuntun kami, menyertai kami, ya, dengan semangat cinta kasih-Mu yang tidak hitung-hitungan. Kami juga menyerahkan sahabat Petra yang masih menjalani studi, baik di tingkat paling dasar, taman kanak-kanak, SD, SMP, SLTA, sampai di perguruan tinggi. Engkau berkati sahabat Petra semuanya di dalam penyertaan Tuhan, hikmat, kepandaian, semangat untuk belajar, meraih cita-cita masa depan, Engkau karuniakan kepada sahabat Petra yang masih belajar. Dan bahkan kepada sahabat Petra yang sudah berusia lanjut atau lansia, Adi Yuswo, kiranya Tuhan tetap Engkau sertai di dalam kelemahan tubuhnya, Engkau kuatkan melalui Roh Kudus Tuhan dengan semangat cinta kasih Kristus boleh berbagi kasih dengan sesamanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Radio Petra di dalam bimbingan penyertaan dan berkat Tuhan, supaya Radio Petra terus boleh menyuarakan Injil Tuhan, kabar baik untuk semua orang. Terima kasih Tuhan, demikian doa, syukur, dan permohonan kami berserah diri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini, renungan terambil atau berdasarkan sadar atau sabdo winedar, ya,
satu buku renungan terbitan Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa. Puji Tuhan, kita telah menerima embun pagi Tuhan yang menyegarkan. Nah, bagaimana sahabat Petra sekarang sudah segar? Puji Tuhan. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Salam Pirukun.